Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, jangan lupa selalu terapkan 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Baik, pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan KD 3.6, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah mendengarkan video ini, peserta didik dapat menelaah tentang perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini secara benar. Baik, kita akan membahas tentang terbentuknya jaringan Nusantara dari kegiatan perdagangan Indonesia. Nusantara itu merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Nusantara merupakan salah satu pusat dan jalur perdagangan yang memiliki peran penting di dunia, terutama Selat Malaka yang merupakan jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan. Jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama Jalur Sutra. Nah, kenapa dinamakan Jalur Sutra? Selat Malaka ini dinamakan Jalur Sutra karena komoditas kain sutra yang dibawa dari Tiongkok untuk diperdagangkan ke berbagai wilayah lain yang mendominasinya. Sebelum kedatangan bangsa Barat, Nusantara telah berkembang menjadi wilayah perdagangan internasional. Pada saat itu terdapat dua jalur perdagangan internasional yang digunakan oleh para pedagang. Yang pertama yaitu jalur perdagangan melalui darat atau lebih dikenal dengan jalur sutra atau Silk Road, dimulai dari daratan Tiongkok atau Cina melalui Asia Tengah, Turkistan hingga ke Laut Tengah. Jalur ini juga berhubungan dengan jalan-jalan yang dipergunakan oleh kafilah India. Jalur ini merupakan jalur paling tua yang menghubungkan Tiongkok dan Eropa. Kemudian jalur yang kedua yaitu jalur perdagangan melalui laut. Ini dimulai dari Tiongkok melalui Laut Tiongkok, kemudian Selat Malaka, Calicut atau India, lalu ke Teluk Persia melalui Syam atau Syria sampai ke Laut Tengah, atau melalui Laut Merah sampai ke Mesir lalu menuju Laut Tengah. Nah, melalui jalur perdagangan laut, komoditas ekspor dari wilayah Nusantara menyebar di pasaran India dan Kekaisaran Romawi dan terus menyebar ke wilayah Eropa. Komoditas ekspor tersebut terdiri atas rempah-rempah, kayu wangi, kapur barus, dan kemenyan. Lokasi sangat strategis Indonesia yang terletak di jalur persilangan lalu lintas perdagangan dunia semakin membuat padat lalu lintas perdagangan maritim di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini memunculkan kerajaan-kerajaan besar dengan pelabuhan laut yang besar pula, misalnya Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki kerajaan yang ramai dikunjungi pedagang-pedagang asing dan Nusantara. Adanya pelabuhan laut mendorong arus distribusi barang berlangsung sangat cepat sehingga kebutuhan barang ekspor dan impor semakin meningkat pesat.
Barang-barang dagangan yang merupakan komoditas ekspor itu antara lain garam, merica, pala, adas, cengkeh, kayu gaharu, kayu cendana, kemudian damar, kapur barus, gula, tebu, kemudian merica, pala, kapuk, kelapa, gading gajah, kulit penyu, kain sutra, dan kain katun. Adapun komoditas impor yaitu kain sutra, payung sutra, pedang, nila, lilin, belanga besi, piring, mangkok, keramik Cina, warangan, tikar pandan, merica, pala, kapur barus, gading, emas, perak, dan tembaga. Barang-barang tersebut diperjualbelikan oleh pedagang Nusantara dan pedagang asing yang memasuki perairan Indonesia. Selanjutnya, komoditas perdagangan dan wilayah penghasilnya yang muncul lainnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Malaka sampai pantai timur Sumatera. Ini menghasilkan emas, kapur barus, lada, sutra, damar, madu, lilin, belerang, besi, kapas, rotan, dan hasil hutan lainnya, di mana hasil tersebut ditukarkan dengan tekstil India. Kemudian yang kedua, Malaka sampai Sunda. Nah, ini menghasilkan lada, asam Jawa, emas, dan hasil pangan lainnya. Hasil tersebut ditukarkan dengan tekstil India, pinang, air mawar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu Malaka sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini menghasilkan bahan pangan, emas, permata, budak, dan tekstil. Hasil ini ditukar dengan tekstil India dan barang-barang dari Tiongkok. Kemudian yang keempat yaitu Jawa Barat sampai pantai barat Sumatera. Ini menghasilkan sama dengan pantai timur Sumatera dan kuda. Hasil-hasil tersebut dikapalkan ke Jawa Barat. Kemudian yang kelima yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai Sumatera Selatan. Ini menghasilkan kapas, madu, lilin, tir, lada, dan emas, dikapalkan ke Jawa. Kemudian yang keenam adalah Jawa sampai Bali, kemudian Lombok dan Sumbawa. Nah, bahan-bahan yang dihasilkan antara lain bahan pangan, tekstil kasar, budak, dan kuda. Hasil ini ditukarkan dengan tekstil kasar Jawa. Kemudian yang ketujuh yaitu Bali, Lombok, Sumbawa Timur, Sumba. Ini menghasilkan kayu cendana dari timur, dan Sumba ditukar dengan tekstil kasar Jawa dan India. Kemudian yang kedelapan yaitu Timur dan Sumba sampai Maluku. Ini menghasilkan pala, cengkeh dari Maluku. Ini ditukar dengan mata uang Jawa dan perhiasan-perhiasan India. Kesembilan, Jawa dan Malaka sampai Kalimantan Selatan. Ini menghasilkan intan, emas, dan kapur barus. Ini ditukar dengan tekstil India. Kemudian yang ke-10, Sulawesi Selatan sampai Malaka, Jawa, Brunei, Siam. Ini menghasilkan beras dan emas Makassar. Ini ditukar dengan tekstil India dan damar. Selat Malaka mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia perdagangan dan pelayaran karena selat tersebut merupakan jalur perhubungan antara Eropa, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Selat Malaka menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Tiongkok Selatan dan terletak antara 90 derajat bujur timur sampai 105 derajat bujur timur dan antara garis khatulistiwa dengan garis 6 derajat lintang utara. Bagaimana dengan kehidupan masyarakat di sepanjang Selat Malaka? Nah, di sini kehidupan masyarakat di sepanjang Selat Malaka menjadi lebih sejahtera oleh proses integrasi perdagangan dunia yang melalui jalur laut tersebut. Mereka menjadi lebih terbuka secara sosial ekonomi untuk menjalin hubungan niaga dengan pedagang-pedagang asing yang melewati jalur tersebut. Selain itu, masyarakat setempat juga semakin terbuka oleh pengaruh budaya luar.
kebudayaan India dan Tiongkok ketika itu jelas sangat berpengaruh terhadap kehidupan di sekitar Selat Malaka. Bahkan sampai saat ini pengaruh budaya terutama dari India masih dapat dijumpai pada masyarakat sekitar Selat Malaka. Selama masa Hindu-Buddha, selain kian terbukanya jalur niaga Selat Malaka dengan perdagangan dunia internasional, jaringan perdagangan dan budaya antar bangsa dan penduduk di Kepulauan Indonesia juga berkembang pesat karena terhubung oleh jaringan Laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Ada 2 kerajaan utama di Nusantara yang mempunyai andil besar dalam meramaikan perniagaan internasional pada kurun abad ke-7 hingga ke-15, yaitu Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa, di mana keduanya adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan pantai yang kekuatan ekonominya bertumpu pada perdagangan internasional. Sriwijaya ini berhubungan dengan jalan raya perdagangan internasional dari Tiongkok ke Eropa melalui Selat Malaka. Selanjutnya pada abad ke-7 hingga ke-13 kerajaan tersebut tumbuh dan berkembang menjadi pusat perdagangan di wilayah Sumatera Indonesia bagian barat, terutama setelah berhasil menguasai dan mengamankan jalur perdagangan di sekitar Selat Malaka. Sriwijaya mewajibkan setiap kapal dagang yang lewat Selat Malaka untuk singgah ke pelabuhan Sriwijaya. Oleh karena itu, kerajaan tersebut sering dikunjungi para pedagang dari Persia, Arab, India, dan Tiongkok untuk memperdagangkan barang-barang dari negerinya atau negeri-negeri yang dilaluinya. Dan barang-barang tersebut antara lain berupa tekstil, kapur barus, mutiara, kayu berharga, rempah-rempah, gading, kain tenun, dan sengkelat, perak, emas, sutra, pecah belah, serta gula. Demikian materi tentang terbentuknya jaringan Nusantara dari kegiatan perdagangan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Untuk tugas hari ini ya, pertemuan hari ini Ibu minta untuk menulis atau berkomentar tentang peran laut pada saat ini bagi bangsa Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.